Assalamualaikum. Demi apapun, film ini harusnya bisa tayang di bioskop lokal. Kenapa? Ya karena bagus. Bukan film Indonesia, bukan film Barat, bukan film Korea atau bahkan Cina, tapi India. Film yang cuma gara-gara tempat sampah bisa bikin yang punya sampai murka dan bikin orang lain berdarah-darah. Salah. Loh, kok salah? Nanti aja ya kita bahas. Film yang twistnya kayak lapis legit. Saking legitnya, ubun-ubun lo kebakar Bambang. Tempat sampah bukan sembarang tempat sampah. Lu kata tempat sampah depan rumah yang isinya sisa makanan terbuang. No, bukan. Ini tempat sampah disayang-sayang berasa keluarga sendiri. India ada aja caranya bisa bikin film yang cuma bermodalkan tempat sampah. Ceritanya bisa merembet kemana-mana. Action thriller, sedikit komedi ringan. Lala. Tonton di mana bang? Netflix. Maharaja, sebuah film yang dibuka dengan tragedi memilukan. Maharaja, pria yang berprofesi sebagai tukang pangkas ini harus menyaksikan kematian istrinya. Sementara di sana ada seorang bayi perempuan yang syukurnya selamat dari tragedi mengerikan itu. Si bayi yang sekarang sudah remaja, namanya Jyoti. Jyoti selamat karena saat tragedi tersebut ia tertimpa sebuah tong sampah besi. Dan sejak saat itu, tong sampah tersebut yang diberi nama Laksmi pun mulai dapat perhatian. Seolah jadi benda keramat bagi Maharaja dan juga Jyoti. Bahkan setiap Jumat, Laksmi dimandikan mereka. Singkat cerita, Maharaja melaporkan kasus pencurian rumahnya. Para pencuri mengambil barang berharga mereka dan salah satunya adalah tempat sampah tua bernama Laksmi. Sayangnya, polisi menganggap laporan tersebut sebagai lelucon. Sampai pada akhirnya Maharaja menyuap para oknum polisi untuk mengusut kasus tersebut. Kasus pun diterima, ya walaupun agak konyol aja gitu perkara tempat sampah. Tapi gak sampai di situ, justru Maharaja sempat nih diperbudak para oknum polisi ini. Dirinya hanya jadi sapi perah lah bagi mereka. Hari demi hari, satu persatu pun terkuak tentang kebenaran dan pelaku yang sudah menghancurkan kebahagiaan rumah dan keluarga kecil Maharaja. Dan tentang masa lalu dan masa depan yang jadi plot twist paling ajaib di film ini. Haruskah aku sebut film ini film jelek? Oh, tentu tidak. Apakah nggak ada kekurangan? Ya, pasti ada lah. Ini subjektif ya. Dan inilah yang bisa kujelaskan. Mungkin aja kita sepemahaman soal cons ini ya, sayang. Yang pertama adalah ceritanya yang sebenarnya cukup sederhana. Ya emang narasinya disusun dengan acak dan terstruktur, tapi banyak yang akhirnya menganggap Maharaja hanyalah sebuah mahakarya ke-50 dari aktor kawakan Vijay Sethupathi yang tidak terlalu ambisius. Seolah film ini cuma sebatas melengkapi target pencapaiannya dalam berkarir di industri film India, khususnya Tamil. Secara garis besar, cerita film ini ya emang sederhana. Bagi beberapa penonton dianggap tidak banyak dapat kejutan terkhusus mereka yang suka sekali sama cerita yang kompleks. Terlepas adanya plot twist segambreng yang bikin otakmu langsung panas sendiri. Dan harus rewatch sekali lagi, mungkin ya, buat nangkap inti film tersebut. Bobot emosionalnya ya rada kurang, momen-momen intens, sudut moralnya bikin beberapa adegan terasa kurang berdampak. Vijay Sethupathi pun yang memerankan Maharaja di beberapa kesempatan adegan masih sulit memberikan kesan dramatis yang seharusnya di adegan-adegan itu bisa nge-boost ceritanya, terutama di babak akhirnya. Jangan terlalu naif sayang, mau dikata tetangga sebelah film ini dikagum-kagumi, film India itu sama aja kok kayak film-film manapun. Baik itu film lokal ataupun film Hollywood bahkan. Ada aja kok beberapa celah plot yang terasa kurang logis atau kurang terjelaskan dengan baik dari film ini. Jadi emang cara menikmati filmnya biar nggak kritis-kritis amat, ya dibawa santai. Ya pahami aja cara kerja film-film India pada umumnya. Ya template-nya hampir seragam kan, hampir sama semua. Ini subjektif ya, nggak semua juga peduli dengan kekurangan yang tadi udah aku jelaskan semua. Aku pun akhirnya juga begitu. Emang ngaku banget nih, Maharaja bukan film yang sempurna. Walau ya ujung-ujungnya pengen bilang kalau film Maharaja ini adalah film paling biadab. Bukan soal Maharaja berani nebas kepala atau tangan orang pakai sajam, enggak. Tapi biadab karena secerdas-cerdasnya kau memahami film-film buatan Christopher Nolan yang ajaib bikin satu teater ngebego sendiri dan harus ditonton berulang-ulang kali. Ingat ya, berulang-ulang kali, bukan cuma sekali. Film Maharaja, damn. Sama bikin oyongnya.
Cuma anehnya, nikmat coy. Ada kala nonton film yang dipenuhi plot twist, rasanya bikin kepala gerah. Tapi Maharaja justru sebaliknya. Lo gedek sama plot twistnya, tapi lo mau banget ngikutinnya. Aneh kan? Karena apa? Ya details filmnya terjaga. Perlu diacungi jempol lah. Penulisan ceritanya emang mind-blowing. Bukan pengalaman pertama sih ketemu film dengan narasi non-linear begini. Betul memang, Wak. Dimulai dari second act, semua mulai berbobot. Nggak bisa diprediksi karena twist tadi emang udah dicokoki terus-menerus sampai akhir filmnya. Goodnya adalah semua tetap dikemas bagus dan nggak asal jadi. Semua detailnya, hal-hal sekecil apapun terasa menonjol. Maharaja ini kayak puzzle, acak-acakan tapi kita tahu menentukan mana bagian 4 sudutnya. Dengan catatan, tonton sekali lagi. Dan setelah itu, ya udah sah lah. Tahu kau dari mana harus dimulai dan setiap kepingan puzzle mana harus diletakin. Udah bisa terjawab dengan mudah. Apalagi yang bikin menarik dari film Maharaja? Aksi dan ketegangannya. Adegan-adegan yang cukup sadis, tapi emang tidak sesadis film-film thriller gore yang emang lebih eksplisit daripada film Maharaja ini. Ya masih ramah di mata lah. Dan semua itu bisa kalian nikmati dimulai saat adegan Maharaja menemukan pencuri pertama rumahnya. Dan ini masih berlanjut, apalagi di 30 menit terakhir. 3 huruf, AJG, anjing. Biasakan aja sama mulut sampah Zen ini. Faktanya emang film Maharaja layak disanjung. Terlepas kita juga sadar filmnya agak lebay ngasih plot twistnya. Semua ketakutan kalau filmnya yang sederhana ini tidak punya daya tarik apapun hilang begitu saja. Ini film bagus, ini film wajib banget ditonton siapapun Anda. Santainya, otak lo gak akan buntu kok cuma perkara film India seperti Maharaja ini. Paling ya rada geger lah. Plot twistnya, Wak. Plot twist yang lebay ini syukurnya nggak ngerasa semua didramatisir. Ya you know lah ya, kayak mana film-film India kebanyakan. Terlepas ada bagian-bagian adegan yang emang kurang logis, but hey Jude, ini film loh. Ini sinema, ini karya seni. Terkadang hal-hal yang kurang masuk logika itu perlu ada di sebuah film. Jadi untuk poin ini ya bisa dimaafkan lah, karena pada akhirnya emang Maharaja adalah film yang layak ditonton semua orang. Penampilan aktor Vijay Sethupathi yang luar biasa. Kekurangan dia karena di beberapa scene tidak berasa kuat, tertutupi sempurna dengan pembawaannya yang nggak perlu banyak gimmick. Dia diam, dia marah, dia lagi tenang, tapi punya makna banyak dari setiap ekspresinya. Nah, apakah perannya lebih bagus ini ketimbang saat dia main bersama Shah Rukh Khan di film Jawan? Jawabannya iya, tapi tidak signifikan. Dua-dua sama bagus. Bedanya emang di Jawan ya dia kan di sana jadi antagonis, sementara di film Maharaja dia jadi protagonis. Tapi ya begitulah kalau di Jawan, agak konyol. Secara teknis, penyuntingan, musik, dan sinematografinya ya ini subjektif ya. Selagi film yang tayang digital streaming, lo nggak akan bisa berharap banyak kalau penilaian tiap individu penonton bakal seragam. Beruntunglah kau semua yang punya home theater proper di rumah. Lah kita yang nonton modal HP masih sisa cicil 2 bulan di HCI, apa kabar besti? Lalu apakah filmnya wajib ditonton? Tentu. Yakin gak bohong, nanti hiperbola bilang ini film bagus. Loh, kamu ragu dek? Duh, jangan ya dek ya, jangan. Tayangnya di mana? Netflix. Duh, ribet bang, males langganan. Aduh, uang segitu bisa dibikin beli kopi. Ah, yaudahlah. Mau jalur haram, masa iya? Aku juga yang suci lagi mensucikan ini yang ngajarin kalian. Aduh, emen. Cuy, pikirin sendiri ya. Sip lah, ditonton aja. Share video ini kalau kalian suka, like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe cewek. Pengen kali awak lo punya silver play button, punya subscriber 100 ribuan, pengen kali. Kalau gitu Zain pamit undur diri, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.